Sekarang kita bahas beberapa fakta dan aspek yang menunjukkan peran dan implikasi layanan tersambung. Yang pertama tentang dampak dan implikasi layanan tersambung. Dalam perspektif bisnis, layanan tersambung telah menyebabkan munculnya demand dan opportunity baru di satu sisi, tapi juga berbarengan dengan threat atau ancaman di sisi yang lain. Kita tahu bahwa demand adalah sesuatu yang berkolerasi dengan income, dan demand ini bisa diciptakan atau bisa juga diakuisisi dari market existing. Layanan tersambung sebagai threat telah terbukti mendisrupt dan merubah konstelasi beberapa tipe bisnis. Dan untuk menang atau tetap survive dalam kondisi pasar yang berubah, setiap entitas memerlukan strategi yang tepat dan business agility. Kedua, tentang market. Untuk case lokal, di awal transformasi menuju layanan tersambung, market size bisnis telco dan internet kondisinya seperti berikut. Market telco sekitar 8-10 kali lebih besar. Hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun, komposisi ini turun cukup drastis ke sekitar 2-3 di awal popularitas dan kemunculan layanan tersambung. Karena internet merupakan platform yang dominan yang dipakai untuk layanan tersambung. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sudah bisa ditebak sebetulnya. Market telco konvensional sudah jauh lebih kecil dari market layanan tersambung. Pada bagian ketiga, akan kita lihat model, komponen, dan beberapa fakta yang perlu diperhatikan. Secara umum, layanan tersambung bisa dimodelkan secara sederhana dengan 3 komponen: front-end, connectivity, dan back-end. Front-end terdiri dari user interface, storage, serta proses lokal. Back-end terdiri dari interface, storage, dan proses remote. Sumber data untuk front-end berasal dari sensor device dan proses internal, sedangkan back-end menerima data yang dikirim melalui kanal komunikasi. Relasi layanan tersambung dengan aktor dan komponen eksternal dapat digambarkan seperti ini. Layanan tersambung digunakan oleh user, memerlukan device yang disuplai oleh vendor. Dan untuk dapat beroperasi, diperlukan jaringan dan konektivitas yang disediakan oleh operator. Kemudian setiap layanan tersambung tersedia via aplikasi yang dapat diakses melalui app market. Terakhir, untuk fleksibilitas sistem layanan tersambung, penggunaan resource dan proses dapat menggunakan teknologi komputasi awan. Menutup segmen ini, kita lihat beberapa fakta, proyeksi, dan implikasinya. Ini adalah data proyeksi yang dikeluarkan oleh Cisco yang menunjukkan jumlah connected devices. Menarik di sini adalah bahwa pada tahun 2008, sekitar 2008, jumlah connected devices sudah melebihi jumlah total populasi manusia. Dan ini juga yang membuat istilah IoT, Internet of Things, menjadi semakin populer, karena internet bukan lagi hanya untuk human. Dengan fakta dan asumsi data seperti ini, kita bisa melihat opportunity dengan semakin populernya layanan tersambung. Kita lihat di sini dua urutan pertama opportunity layanan tersambung adalah mobile devices dan aplikasi. Sesuatu yang make sense sebetulnya karena keduanya proporsional dengan jumlah pengguna. Berikutnya baru yang terkait dengan infrastruktur termasuk untuk processing, storage, dan connectivity. Terkait dengan traffic dan volume data, berdasarkan data Cisco lawas, mestinya sudah berada dalam orde 3 digit dalam satuan exabyte. Ini merupakan challenge tersendiri untuk para penyedia infrastruktur karena value dari layanan tersambung cukup tersebar. Dan infrastruktur, walaupun vital dan diperlukan, faktanya tidak berada di puncak piramida opportunity.